Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, yang kelima pemusnahan, yang keberikut ada pengendalian dan pelaporan, dan yang terakhir ada pelayanan informasi obat. Berikut kita saksikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan persediaan obat-obatan di apotek berfungsi untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1121-Menkes-SK-12-2008 tentang pedoman teknis pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, proses perencanaan persediaan obat meliputi yang pertama adalah tahap pemilihan obat. Obat dipilih berdasarkan jenis dan memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, pola budaya, serta pola kemampuan masyarakat. Yang kedua adalah tahap proyeksi kebutuhan. Perhitungan kebutuhan obat yang dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan data pemakaian obat dan jumlah sisa stok pada periode yang masih berjalan. Yang kedua ada pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Pengadaan obat-obatan di apotik biasanya dilakukan melalui pembelian atau pemesanan yang dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan medis. Yang ketiga adalah penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk memastikan kesesuaian kedatangan barang dengan surat pesanan, diantaranya kesesuaian jenis obat maupun jumlah yang dipesan. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang keempat ada penyimpanan. Tata cara dan pengelolaan penyimpanan obat secara tepat penting untuk dilakukan karena obat merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelayanan kesehatan. Penyimpanan obat-obatan harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Jika obat dipindahkan ke wadah lain, harus dicegah agar tidak terkontaminasi dan ditulis informasi yang jelas. Wadah obat juga harus memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, semua obat-obatan harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Yang berikut, sistem penyimpanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kelas terapi obat, bentuk sediaan, stabilitas obat, dan juga disusun berdasarkan abjad atau alfabetis. Sistem penyimpanan obat juga dapat memakai sistem FIFO atau First Expired First Out dan FIFO First In First Out. Obat yang kadaluarsa dihancurkan dengan cara digerus. Setelah digerus, hasil gerusan ini kemudian dikubur di dalam tanah. Yang keenam yaitu pengendalian. Pengendalian stok obat-obatan dilakukan menggunakan kartu stok yang memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Pengendalian ini bertujuan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai pelayanan agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan stok obat. Pencatatan dilakukan untuk mengetahui data obat yang masuk dan keluar dalam periode waktu tertentu, sedangkan pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Halo, selamat datang di apotek kami, Kak. Bagaimana ada yang bisa
saya bantu Kak? Ini diminumnya 3 kali sehari sesudah makan setiap 8 jam ya Bu. Karena ini antibiotik jadi harus dihabiskan. Semuanya terima kasih Bu, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Begini Kak, perut nih sudah hari begitu kok rasa kayak takutan, nyeri di tangan kaki nih rasa kayak dingin lemas begitu. Kemana ya Kak? Ini bagaimana Kakak selama ini makannya itu teratur atau tidak? Biar nanti sibuk jadi kadang pagi justru sempat makan, nanti siang sore begitu baru makan pagi. Ini mungkin karena ada masalah di lambungnya Kakak. Jadi kami di sini ada Promak. Saya kasih Kakak Promak, tapi usahakan setelah minum Promak ini perbaiki pola makannya Kakak ya. Oh begitu kok Kak, nanti Beb perbaiki sana. Ya, silakan duduk sambil minum. Ini minumnya sebelum makan ya Kak, setengah jam sebelum makan. Oh iya Kak. Ini berapa Kak? 5.000 sih. Terima kasih Kak, semoga lekas sembuh. Pengelolaan persediaan obat-obatan habis pakai harus dilaksanakan secara terstruktur serta menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam proses belajar mengajar. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream.